Apa kalau ngebantu bukan begitu caranya. Waktu itu kita teleponan seolah-olah kita bertengkar. Oh. Ya, 21. Itu baru. Nah, ada yang tahu nggak kita kira-kira aba-aba tadi buat apa coba ininya gunanya? 13-1 gitu ya. Iya, apa kira-kira ininya? Gunanya apa coba? Kompak, semangat. Oke. Apalagi? Semangat. Yang bisa jawab ini Pak Doni malam. Pak Doni apa coba kira-kira? Atau mulai 3, 2, 1 tadi tepuk tangan. action kan? Action. Mulai. Nasdem. Enggak, supaya gampang editnya. Kan biar gambar sama suara sama gitu. Gitu. Ya, alhamdulillah apa namanya di malam ini di akhir bulan Mei ya. Kita ngumpul lagi di sini setelah lebaran kemarin dan sekarang kita Kang Upep ya kedatangan sahabat Kang Upep, teman berantem katanya. Bapak Jalasman, seorang kepala sekolah ya di Cipta Skill di Katamso ya. Di Katamso gitu. Kalau ngelihat dari perawakannya ya, saya nggak kira loh seorang pendidik, saya kira kapten angkatan darat gitu. Saya mau nanya dulu ke Kang Upep. Kita juga sama-sama Kang Upep di sini ada Kang Asep Sudrajat, Kang Upep. Bareng-bareng kita ngobrol. Kalau Upep awal meni tegang gitu. Bukan tegang, saya masih menyesuaikan. Saya mau nanya soal ini masa kecilnya Pak Jalasman. Lahir di Sumbung, Sumbu di Sumatera Utara. Nama apa namanya Sumbu? Itu nama kota kecil Sumbu. 2 Oktober 64. Jadi udah tergolong manusia langka, udah gak tua juga. Iya loh, saya aja 74, 47. Jadi Pak Jalasman udah 57 ya. 3 tahun lagi pensiun sebagai kepala sekolah. Enggak, saya ngeliat nggak betul bedanya, nggak jauh dengan Kang Upep. Padahal Kang Upep yang kekalahan 90. Ceritain dong awal ketemunya Anda berdua ini. Tadi kan kita udah cerita sambil ngopi tadi. Itu seru beliau yang gimana tuh diceritanya gimana? Coba Pak Jalasman dulu. Wah. Jadi ceritanya gini. Gimana? Nggak salah ini 3 atau 4 tahun yang lalu ya. 3 atau 4 tahun yang lalu. Tapi persisnya Kang Upep pasti tahu itu pas ada Munas ya. Munas apa tuh? Nasdem. Surabaya. Oh. Nah waktu itu beliau punya ada tim gitu ya, datang ke sekolah untuk minta bawa surat sih pertamanya, teman-teman ini bawa surat. Beliau kan anggota dewan di Kota Bandung. Jadi teman-teman beliau datang ke SMK Cipta Skill, membawa surat ini. Isinya adalah rekomendasi agar diberikan keringanan lah dan bantuan. Begitu. Kalau nggak salah juga untuk pengambilan ijazah waktu itu. Yang tertahan. Sebetulnya nggak kita tahan. Memang belum diambil. Belum diambil, nggak ada kita tahan. Oh gitu. Iya, kita belum diambil waktu itu. Nah, sebetulnya waktu itu kan tidak kenal maka tidak sayang. Kan gitu nih. Jadi waktu itu ini teman-teman ini siapa ya? Gitu. Oh gitu. Saya berpikir gini. Kalau mau memang minta bantuan ya kita akan siap bantu, tapi tolong deh menurut saya ya kita bicara cara baik-baik kekeluargaan dan sebagainya kan begitu ya. Nah saya berpikir gini loh Pak, kami guru-guru ini sudah mendidik anak 3 tahun dengan sampai berkeringat tetesan air mata. Kalau penghargaan masyarakat seperti ini, aduh saya kira kurang pas ya. Jadi waktu itu Kang Upep datang ke sekolahnya Pak Jalasman. Timnya datang. Jadi konsultasi. Jadi setelah waktu itu setelah ini ngobrol dan sebagainya, begitu ya saya katakan, loh ini belum bisa. Loh, lalu beliau bilang gini, ini yang ngomong ini tahu nggak ini? Ya siapa? Disebutkan nama beliau. Ya saya kan nggak kenal. Nggak kenal ya. Kalau nggak percaya, so disambungkan nelpon. Lalu beliau memang saya selalu loh.
Gimana? Kalau itu beliau bilang gini, Pak Jalasman, saya siap datang ke SMK Cipta Skill. Saya akan bicarakan baik-baik dengan Bapak. Ya saya juga siap gitu ya. Tapi saya masih di Surabaya nih, kan gitu nih. Nah waktu itu saya agak ini memang Pak, kalau mau bantu bukan begitu caranya, seperti itu. Kalau bantu bawa dong uangnya kira-kira seperti itu. Nah, lugas banget ya gitu. Nggak ada ya, seperti itu. ininya, ya. Nah sebetulnya itu ya menurut saya agak tinggi nadanya karena memang jauh kan gitu ya. Kan saya berpikir di Surabaya berarti kudu kencang nih suaranya. Bagus juga jaraknya jauh Kan beda ya Pak. Iya kencang gitu. Nah dan memang saya ini kan tadi Bapak Mas Lot nanya ya saya lahir di mana. Saya kan lahir di hutan nih ceritanya nih, di gunung nih. Jadi ya beliau pasti tahu ya kampung yang sana kampung sini kan teriak baru dengar. Iya. Nah tapi saya sangat senang ternyata itu jalan ceritanya episodenya awal kebersamaan gitu. Tapi nggak tahu waktu itu gimana kalau waktu pas Munas ya nggak tahu gimana juga waktu itu. Itu gimana ceritanya waktu itu? Iya sih, ini kan ceritanya menarik dan kalau saya melihat dari apa yang terjadi waktu itu adalah bagian dari dinamika satu itu. Terus juga pendewasaan. Nah, saya berpikir tentang bagaimana persahabatan ini terjadi tidak hanya harus dengan cara yang baik. Ternyata ada hal anggap betul. ada cara yang kurang baik karena waktu itu kita teleponan seolah-olah kita bertengkar. Berdebat keras gitu ya. Sebagaimana Pak Jalasman sampaikan karena jauh kurang dengar ya mungkin saya juga seperti itu. Karena di Monas itu ramai berteriak orang. Iya. Tapi ini ada hikmahnya ketika teman-teman dewan yang lain dari Nasdem itu mengetahui tentang karakter saya waktu itu. Oh gitu ya. Jadi ada hikmahnya semua. Jadi kita lihat ya. Iya, Aslina kemana? Iya, aslina kan gitu. Kemana? Nah, akhirnya ini kita hampir lama udah janjian pengen ketemu tidak dipertemukan juga. Mungkin ya saya berbicara soal ya mungkin Allah juga yang padahal kan rumahnya dekat kan ya. Padahal Pak Jasman itu berada di Ring Bandung. Iya, di Ring Bandung, termasuk dapil saya juga. Tapi ini akhirnya menjadi sebuah perjalanan, akhirnya ada pertemuan ya ternyata kita sampai saat ini bisa bersahabat, bisa berkolaborasi tentang apa yang menjadi niatan kita bersama dalam sebuah memajukan pendidikan. Iya, ini loh yang saya dapat dari Anda berdua nih ya. Satu kesamaannya benar-benar tingkat kepeduliannya terhadap orang yang ya menengah ke bawah tuh sangat-sangat tinggi tingkat kepeduliannya. Nggak, saya justru malah jadi penasaran ke Pak Jalasman, ke Kompep juga. Apa sih yang dulu menyebabkan punya kepedulian seperti itu? Apa yang melatar belakangnya? Siapa dulu? Saya dulu nih. Kompep dulu. Oke. Kita berikan kepada yang muda. Yes. Ya, yang muda dulu. Silakan. Jadi kita kalau berbicara kepedulian ini memang mengawali perjalanan saya itu, maaf ya saya sampaikan bahwa ketika saya sebelum menjadi anggota legislatif DPRD Kota Bandung itu, saya berkiprah sebagai ketua RW. Itu RW ya, benar ya. Nah, kita lebih tahu di lapangan bagaimana kita harus memperjuangkan warga masyarakat yang memang tadi kurang mampu, apalagi di bidang pendidikan. Saya merasa dulu itu pengen sekolah itu sangat jauh. Saya berada di sebuah kampung Palemburan, ketika ingin sekolah lebih tinggi itu memang tidak seperti sekarang dulu. Saya berpikir tentang bagaimana warga Kota Bandung khususnya umumnya yang bisa meneruskan sekolah dengan tanpa ada biaya. Iya. Nah, alhamdulillah hari ini saya sebagai legislatif, maka di situ ada kesempatan untuk mendorong terkait dengan niatan itu melalui kebijakan-kebijakan yang ada di DPRD atau di legislatif. Jadi Pak Jalasman ya, saya pernah bikin bukan saya, jadi saya ngeliput ke UPEP. Iya. Ya, itu menemui pengamen jalanan. Didatengin sama hujan. Serius, ada rekamannya di YouTube. Oke. Jadi benar-benar kerasa banget gitu loh. Gitu. Nah, itu dari Komupep gitu. Kalau dari Pak Jalasman apa sih? Tapi tentunya enggak. Saya itu tentunya tidak hanya bisa berjalan sendiri. Tentang bagaimana saya memperjuangkan sebuah pendidikan untuk warga masyarakat yang kurang mampu, maaf ya. Dan saya
malam ini apresiasi kepada Pak Jalasman, Pak Jalasman bahwa kita punya pemikiran yang sama, dan saya pun tidak akan bisa melakukan sebuah pekerjaan yang besar tanpa ada kerjasama. Akhirnya ini kan kerjasama kita bersama, melalui dari pemerintah, swasta, dan legislatif. Jadi yang akhirnya kita muncul dan tumbuh tentang bagaimana warga Kota Bandung umumnya bisa mendapatkan pendidikan secara haknya dipenuhi. Seperti itu. Ngomong soal pendidikan ya, Pak Jalasman ya, kita bisik-bisik aja. Beliau ini padahal udah anggota dewan, tapi masih mau ngeberesin kuliahnya loh. Oh gitu ya? Iya. Jadi kayaknya lama-lama terbengkalai gitu, baru beres. Jadi udah selesai cerita. Alhamdulillah udah selesai gitu. Padahal kan beliau kan udah nyaman nih buat apa gitu, udah dapat gitu. Tapi baru loh. Nah, itu keren loh. Jadi beliau kan ngurus pendidikan, tapi beliau sendiri tetap menambah ilmu pendidikan. Ini bang keren. Jangan-jangan gitu. Jadi tidak hanya ngurusin pendidikan, tapi beliau sendiri juga memajukan pendidikan pada dirinya. Dirinya sendiri keren kan. Banget. Luar biasa. Jarang-jarang seperti itu. Sekarang Pak Jalasman gantian. Nah, apa latar belakangnya? Backgroundnya apa sih? Kok peduli banget sih? Kalau nggak salah, sorry saya kasih sebuah ini dulu, kasih sebuah ilustrasi dulu buat yang nonton gini ya. Pak Jalasman sekitar punya siswa antara sekitar 700-800 orang. Dan saya dengar katanya Pak Jalasman mengalokasikan sekitar 15%. Yes. Untuk gratiskan untuk yang tidak mampu, yang kurang mampu, untuk yang nggak mampu. Kan, sorry aja, saya juga orang pendidik, saya juga dosen, dan di sekolah swasta. Ya, ada satu aja siswa atau mahasiswa yang nggak bayar, itu bikin rugi Pak. Nah, kok maunya gitu mau Pak Jalasman, gimana ceritanya? Itu bedanya SMK Cipta Skill. Justru itu konsepnya. Pendidikan harus seperti itu. Itu bedanya Pak Jalasman sama kepala sekolah yang lain. Kepala sekolah yang lainnya udah punya Innova, udah punya mobil sedan, ini Angger Avanza, tebenghar-benghar, rasanya namanya, ya kan? Tapi Pak, justru itu kebanggaan saya. Oh ya? Kebanggaan saya karena apa? Kalau saya ganti-ganti mobil, Pak, maaf ini, nanti alumni saya nggak tahu lagi bahwa itu mobil Pak Jess. Oh gitu ya? Tapi ketika mereka lihat, itu pasti mobilnya Pak Jess, bener. Jadi Pak. Oh, bukan gara-gara nggak bisa ganti mobil, nggak, bukan ya? Mungkin jadi kenapa Pak, terus terang ya, kamu benih lebih baik Pak dana yang ada itu saya gunakan untuk menghebatkan anak itu supaya kompetensi mereka hebat. Untuk membantu yang kurang mampu. Makanya sekarang Pak 15% Pak kuota jumlah siswa Cipta Skill mohon izin itu kita peruntukkan bagi mereka yang kurang mampu atau yang jalur afirmasi. Karena mengalokasikan pembiayaan untuk pendidikan itu adalah sebuah investasi, betul kan ya? Untuk masa depan, untuk generasi berikutnya. Dan ini juga sebagai misi sosial kita. Sebab apa? Ketika kita sudah melakukan hal seperti ini, sebetulnya disitulah apa? Nilai value pendidikan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 194 itu. Di situ. Benar-benar ya, dua-dua implementasi realnya seperti apa dia? Jadi bukan cuma teori doang, sudah kita praktekin. Benar ya, keren ya. Seperti itu. Itu dia Pak. Nah, saya mau mundur lagi nih tentang masa mudanya Pak Jalasman nih. Ya, beliau teh kalau ngelihat dari kurikulum vitae-nya ya, pas lulus langsung ke Jawa. Yes. Nekat tuh Pak. Nekat sih gimana sih? Ceritanya kan gini Pak. Gimana? Bahwa kita punya filosofi gini. Orang tua saya mengajarkan gini, ya. Kalau ingin hidup biasa-biasa, ya udah di sini saja. Iya, padahal kan dari sebuah lulusan universitas terbesar loh di Sumatera Utara. Gitu. Iya. Kalau sudah biasa-biasa ya. Tapi kalau mau ingin hebat luar biasa, memang harus pergi. Harus keluar dari zona nyaman ya. Jadi diperhatikan, orang tua saya kan petani Pak. Petani. Jadi ketika nanam padi di Pesemayan ya, Kang Beb ya. Jadi yang namanya penyemayan padi itu, kalau di situ terus dia akan tumbuh Pak. Hanya begitu aja, nggak berkembang. Begitu. Nah, tapi kalau dia dicabut dari situ, lalu pindahkan ke tempat lain, dia akan tumbuh jadi hebat di situ. Itu filosofi yang ditanamkan, beranak pinak Pak. Nah, tapi yang pasti Pak, tujuan saya sebetulnya memang asli waktu itu ingin memajukan bangsa ini. Dan langsung memang pinginnya ngajar ya dari awal.
jadi guru. Pilihan saya memang jadi ingin jadi guru ya, dari mulai bimbingan belajar, Iya. terus guru bahasa Indonesia kan ya, bahasa Indonesia, kemudian guru UMKM juga, guru usaha. dan sampai sekarang saya mengajar Edan. tourism keperwisataan sampai sekarang dan bahasa Indonesia. Gila. Kemana-mana nih. Nah, saya mau nanya nih, Kang Pep, nyambung sama yang tadi nih, nyambung ke yang soal apa namanya kuota untuk afirmasi itu. Isunya nih Kang Pep, kan emang paling diririuhnya sama soal ini tehnya. Katanya sekarang teh bikin SKTM susah. Ya. Bener itu teh? Ya sebenarnya sih begini, SKTM itu memang mengawali di tahun kepemerintahan yang dulu. Ini dianggap bahwa ada sebuah yang kurang tepat untuk pengeluaran SKTM. Tapi tentunya kalau hari ini kita melihat, kita tahu semua bahwa kondisi hari ini adalah kondisi yang memang kondisi yang sangat sulit. Ya, pandemi kayak gini ya. Karena dengan adanya pandemi itu berdampak ke semua. Iya. Apalagi dengan secara ekonomi masyarakat. Nah, kita sebenarnya bukan susah sih. Sebenarnya kalaupun toh selama ini pemerintah mensosialisasikan tentang bagaimana masyarakat ini bisa masuk ke data. Karena yang apa DTKS itu ya? Ada data DTKS itu memang ini menjadi sebuah evaluasi buat kita, khususnya pemerintah Kota Bandung. Karena supaya tadi apa yang menjadi cita-cita khususnya dalam pendidikan tentang bagaimana kita menolong warga yang kurang mampu itu tepat sasaran juga. Gitu. Karena kita juga tidak bisa, apalagi kalau kita mengingat dengan peribahasa atau apa, bahwa adil itu bukan sama. Kan seperti itu. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan warga masyarakat yang betul-betul pada kondisi saat ini kekurangan. Itu kan. Makanya saya apresiasi kalau Cipta Skill ini bisa berani datang hadir di sini untuk kita berdiskusi, berbicara, menyampaikan informasi terhadap warga masyarakat melalui Nasdem ini. Iya. Karena saya yakin kita Nasdem itu sama-sama untuk memperjuangkan. Nasdem adalah sebuah partai perubahan. Artinya, apalagi kalau kita berbicara tentang Nasdem di visi misi. Visi misi Nasdem itu kuat sekali tentang bagaimana pendidikan ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana kader Nasdem ini memperjuangkan tentang hal itu, termasuk budaya. Begitu kan? Nah, ini budaya. Pak Jasman ini sudah bisa menyampaikan tentang ini adalah budaya. Maksudnya budaya sosialisasi masyarakat agar tidak menjadi salah penilaian tentang apa yang menjadi cita-cita dan niat kita. Ini bagus. Kalau saya apresiasi salah satu kepala sekolah yang berani seperti ini. Iya loh, nekat tuh saya mah. Berani berbicara di tempat seperti ini begitu. Tapi saya yakin ini niatan yang sama. Kita hanya mendorong, kita hanya menjadi kepanjangan tangan tentang apa yang menjadi cita-citakan SMK Skill melalui Pak Jasman ini. Begitu. Yang penting kan yang namanya niat baik itu benar-benar tersampaikan. Betul. Jangan sampai ada punya niat baik tapi nggak punya corongnya untuk menyampaikan kepada publik, itu yang penting gitu. Tapi saya tadi waktu pas sebelum kita ngobrol ini sambil ngopi tadi, saya dengar cerita Pak Jasman lumayan lucu ya. Ada orang yang ngaku-ngaku tidak mampu. Banyak juga ya. Gitu. Jadi benar-benar Pak Jasman ini benar-benar sangat-sangat selektif juga tapi ya sebenarnya untuk kuota kayak gitu, karena banyak juga mungkin yang itu tadi ya karena misadministrasi di lapangan. Memang sebuah yang diperlukan tentang bagaimana sekolah ini ada ketegasan. Tapi dalam ketegasan itu tentunya dalam konteks saya sebagai legislatif, apapun yang diberikan sebuah kebijakan dari sekolah itu harus ada jalan keluar. Tetap harus ada jalan keluar. Tidak semena-mena gitu kan. Betul. Tapi saya yakin selama ini ada beberapa sekolah swasta yang terus kita komunikasikan tentang tadi yang disampaikan Pak Jasman, ada persoalan ijazah yang belum diambil. Kalau saya hitung-hitung udah berapa ratus Pak sebenarnya mah gitu. Tapi ya udahlah, kita berjalan dan alhamdulillah dengan sebuah persoalan-persoalan itu saya bisa bersilaturahmi, saya bisa menjadi sahabat walaupun belum menjadi sahabat yang terbaik sampai saat ini. Pada masih dibangun dan teman-teman kepala sekolah yang swasta lain juga kita terus
berkomunikasi karena saya yakin Kota Bandung apalagi misalkan dalam tentunya PPDB ini luar biasa kalau misalnya sudah disiapkan 15%. Tapi saya yakin pada porsi secara teknis apakah itu nanti bisa berubah atau tidak atau ada pengisian dalam konteks aturan 15% itu gitu kan ada 5%, ada yang lainnya jalur transportasi, jalur kan ada juga gitu. Tapi sebenarnya Pak Kampret saya pengen nanya ya. Sebenarnya di pemerintahan ya itu ada nggak sih alokasi khusus gitu misalnya buat para siswa yang mungkin terhambat sehingga si ijazahnya tertahan itu bukan di sekolah negeri ya, tapi di sekolah swasta. Kalau alokasi sebenarnya sih ada, cuman peruntukannya tidak diharuskan untuk pembebasan ijazah ya Pak, tapi ada bagian keikutsertaan pemerintah Kota Bandung melalui Dewan waktu itu ada dorongan untuk bantuan ke sekolah swasta. Cuman memang bantuan itu kan tidak dituliskan untuk pembebasan ijazah. Pokoknya bantuan. Nah kita coba, ya makanya itulah artinya bagaimana kita membangun ikatan emosional, emosional dengan teman-teman kepala sekolah, dengan guru-guru swasta itu sih sebenarnya. Iya, makanya kalau misalnya dari praktisi pendidikan, dari pemerintahan gitu ya, sudah bisa disinergikan kayak gini, kayaknya mah udah nggak ada orang yang harus nggak ada masalah sih. Tidak ada anak yang tidak sekolah ya, kan? Betul. Benar ya, harusnya kan gitu ya. Mestinya seperti itu. Harusnya seperti itu kan ya. Tetapi kan faktanya di lapangan banyak juga orang tua belum paham, belum ngerti, lalu bingung, apalagi di masa PPDB. Nah memang kalau kita baca ya juknis PPDB yang sudah dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Pak, bahwa di sana ada kebijakan bahwa untuk PPDB sekarang ini ada kuota 15%, peruntukannya untuk afirmasi. Nah, itulah ya yang kurang mampu itu. Nah, tapi sebetulnya kalau di Cipta Skill tanpa payung hukum itu pun dari dulu kita sudah lakukan itu. Sudah kita menyediakan tempat untuk itu. Nah, jadi bahkan sekarang ini kita coba jemput bola Pak. Jemput bolanya begini, baru sekarang kita lakukan nih. Mereka yang kurang mampu itu ada di mana sih sebetulnya kan gitu Pak. Ini sekaligus laporan ke beliau nih, mitra kami di DPRD Kota Bandung. Nah kita coba sisir mereka. Jadi kita proaktif. Mereka itu kan ada di panti-panti asuhan Pak. Di panti-panti asuhan ternyata ya. Mereka banyak di panti asuhan. Jadi mereka yang dibantu itu Pak. Dan kami sudah mengunjungi beberapa panti asuhan, kami berkolaborasi dengan mereka, dan mereka sudah merespon. Mereka senang justru. Ada program ini. Ada juga kita juga berkolaborasi sekarang dengan panti asuhan. Ini baru program kita di tahun 2021. Dan hari Jumat kemarin, hari Sabtu kemarin ya, sudah ada dari panti asuhan datang ke kami, dan langsung sudah membawa siswanya 2, bahkan ada mau datang lagi Pak Doni ya. Ada mau datang lagi, bahkan sampai 5 orang atau 10 orang lagi mau datang. Nah, jadi ini juga kami akan coba kolaborasi. Panti asuhan ini kan peduli bagi orang yang tidak mampu Pak. Mereka menyekolahin anak nih, tapi dana mereka terbatas. Kenapa tidak kita coba linkkan begitu? Nah, jadi Pak, mereka teman-teman di panti asuhan juga menyambut gembira. Loh kok baru kami tahu sekarang nih Cipta Skill ada program seperti itu. Kenapa nggak dari dulu? Nah, jadi kami juga akan coba terus ini kembangkan, tingkatkan lagi kolaborasi dengan teman-teman di panti asuhan sehingga kita berkolaborasi aja. Siswa yang tidak mampu di sana, yuk sekolahin deh kita. Kalau dulu tidak mampu, ayo bila baru kita duduk bersama, kita cari dananya dari mana. Tapi anak nggak boleh nggak sekolah, harus sekolah. Nggak boleh nggak sekolah ya. Dan Cipta Skill Pak memberikan jaminan. Anak Indonesia, anak Jawa Barat, anak warga Kota Bandung, kudu sekolah, nggak boleh kudu sekolah. Itu jaminan dan garansi dari seorang kepala SMK Cipta Skill atas juga rekomendasi dari beliau. Nah permasalahannya ini oke lah, semua bisa sekolah. Tapi kan semua beda-beda minatnya. Ini bukannya promo nih, tapi saya ingin tahu di Cipta Skill ada jurusan apa aja sih? Kalau gitu saya coba cerita dulu sedikit nih. Nah iya dong. Ini sebelum ini
ke sini nih. Aha. Biasanya kan kemarin nih. Harusnya kemarin benar. Kita Tapi bisa siap. tapi ini juga ada acara. Oh, ada acara. Nah, hari kemarin dan hari ini. Hari ini apa poinnya? Tadi sebelum ke sini. Yaitu apa? Kami juga Pak sedang jalin link and match dengan industri untuk mencari apa? Mencari tempat kerja bagi lulusan kami. Keren. Nah, jadi ini Mas, ini ya hari Kamis atau hari Sabtu ya, atau hari Jumat hari Sabtu nih, kami akan akan mengirimkan siswa terbaik kami untuk bekerja di sebuah perusahaan. Meskipun di masa pandemi COVID-19, orang IT akan kami kirim seperti itu. Nah, Bapak kan bertanya tadi, Mas Not, jurusan apa saja? Jurusannya apa aja sih? Ini jurusan informatika satunya RPL dan TKJ. Nah, yang kami kirim hari Kamis ini RPL-nya. Karena apa mereka minta yang terbaik, Pak? Iyalah. Yang terbaik. Kami akan kirimkan. Padahal belum lulus loh, Pak. Belum lulus? Belum. Kan pengumuman kelulusan SMK itu baru tanggal 3 Juni. Iya. Tinggal 3 Juni. Memang, Pak, maaf ya, ini bukan. Iya, nggak ada guna. Cipta Skill belum lulus juga, Pak, udah pada kerja. Ya Allah. Nah, jadi satu RPL, rekayasa perangkat lunak. IT-nya itu ya, dan informatika dan komputer jaringan. Komputer jaringannya juga, Ketiga, networknya. ada juga otomotif. Otomotif dibagi dua, teknik sepeda motor, kemudian kendaraan ringan. Nah, kemudian ada farmasi. Farmasi juga. Ya. Kemudian berikutnya yang keenam ada tata boga. 6 tata boga. Ketujuh ada perkantoran nih, admin. Administrasi perkantoran. Jadi Mas Not, kalau misalnya Bapak nih kantor ini butuh admin, minta ke Cipta Skill. Kita siapin yang keren, yang hebat. Siap, ada gitu. Satu lagi Pak, sekarang apa? Jurusan perbankan keuangan. Nah, jadi ini ada 8 kompetensi kalian sudah terakreditasi A. Seperti udah terakreditasi A. Dan kita sekarang sedang mengembangkan teaching factory begitu, yaitu sebuah pembelajaran industri yang ada di sekolah. Nah, jadi sebetulnya di Cipta Skill gini Pak, bukan sekedar membantu anak supaya bisa sekolah ya, dan bukan sekedar meluluskan, tapi lebih jauh dari itu bagaimana supaya anak ini setelah lulus kerja, bahkan lebih keren lagi, belum lulus sudah kerja. Harus seperti itu. Mindset-nya sekarang kira-kira seperti itu, Mas. Jadi bukan hanya sekedar ngajar doang ya, tidak. Tapi juga tanggung jawab ke depannya gimana terhadap anak ini. Seperti itu. Edan. Jadi sampai 2021 ini sudah berapa angkatan lulusan? Cipta Skill itu berdiri kan 2009. Oh, jadi udah 12 tahun dong ya? Iya, 12 tahun ya. Jadi udah 10 angkatan. Udah 10 angkatan ya? Dan penyerapan tenaga kerjanya? Bagus, sangat bagus. Oh iya? Rata-rata udah pada kerja semuanya. Alhamdulillah ya, udah kerja semua. Karena memang kami di Cipta Skill nanti tolong Mas Not datang aja, Kang Pep saya undang datang. Iya. Dan dia seperti apa? Karena memang soalnya kami kan kedisiplinannya itu yang paling utama Pak, karakternya. Lalu budaya kerja industrinya kami tanamkan Pak di SMK Cipta Skill itu. Fasilitasnya lengkap semua. Boleh lihat. Menarik. Boleh lah nanti datang harus datang nih. Harus datang sama Pak Doni kan yang di bagian IT. Ini bisa jadi percontohan nih Kang Pep. Ya, tambahan. Iya, Mas Not. Ini supaya dipahami lah, kita juga ingin menyampaikan terhadap warga masyarakat Kota Bandung bahwa hari ini SMK itu sudah menjadi kewenangan provinsi. Iya, betul. Tanggung jawabnya provinsi. Tapi karena kita DPRD Kota Bandung peduli terhadap warga Kota Bandung, tetap kita mendorong. Nah, satu itu. Yang kedua, masyarakat juga sebenarnya tidak usah takut dengan anaknya sekolah ke swasta sebenarnya. Iya, bener loh. Karena begini. Kita kalau berbicara keseluruhan masyarakat Kota Bandung yang ingin masuk sekolah negeri itu memang ada keterbatasan. Di sisi lain sekolah-sekolah ini belum terbangun, belum memadai untuk menerima anak warga Kota Bandung yang besok atau hari ini akan mengikuti PPDB. Tapi kan terkadang masyarakat itu masuk ke swasta itu terkesan ini mahal dan itu ini. Iya, benar itu mah dogma bisa itu di masyarakat. Saat ini kesempatan sebenarnya Pak Jasman sudah menyampaikan, apalagi dengan tadi prestasi-prestasi yang luar biasa.
Masyarakat kan harus paham, anak disekolahkan itu mau apa? Saya yakin mau bekerja. Kerja. Iya. Ya. Betul. Nah, swasta ini saya dulu sekolah itu swasta. Saya tuh tidak pernah merasakan negeri. Ada swasta bersubsidi itu dengan negeri. Tapi ya sampai saat ini alhamdulillah hari ini saya jadi seperti itu. Itu tentunya. Lu kan anak STM kan dulu. Tukang dulu kan. jadi saya intinya coba gitu untuk lebih memahami tentang apa yang satu menjadi kebijakan, dua menjadi sebuah pilihan alternatif kalau memang masyarakat hari ini tidak terterima ke negeri itu ya sudah masuk ke swasta. Karena yakin kalau berbicara kurikulum, berbicara pendidikan itu swasta juga akan dinaungi dan mengikuti tentang apa yang menjadi kewenangan atau aturan-aturan Kemendikbud yang ada di betul. Apalagi tidak bisa. Kalau masalah tadi kan saya dengar PPDB sekarang sudah ada pilihan swastanya juga ya. Iya, betul. Jadi benar-benar penyamarataan semua ininya udah nggak ada perbedaan lagi antara negeri swasta gitu. Iya. Ya. Begitu. Keren banget loh. Nah makanya kami juga sebagai institusi pendidikan begitu di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, KCD wilayah 7, tentunya melaksanakan PPDB sebagaimana yang sudah ada di Juknis Pak. Sesuai dengan juga Permendikbud kan gitu. Nah, salah satunya di sana memang bahwa di PPDB sekarang ini bagi siswa yang daftar ke negeri di sana sudah ada pilihan ketiganya. Pilihan ketiganya maksudnya apa? Jika tidak diterima di pilihan 1 dan pilihan 2 yang itu rata-rata di negeri bisa masuk pilihan ketiga. Nah, sekarang gini kamu Pep. Ini sekaligus juga pencerahan kepada warga nih. Bagi warga yang kurang mampu, Kota Bandung nih, silakan itu ketika mengisi aplikasi PPDB online-nya, itu justru wajib mengisi swasta sebagai pilihan ketiga. Wajib malah ya? Oke. Kalau nanti tidak diterima di pilihan 1, pilihan 2 otomatis masuk ke swasta kan? Nah, ini sudah ada ketentuan dari Dinas Provinsi. Nanti mereka ini Pak, pemilik KETM, keluarga ekonomi tidak mampu, otomatis akan dapat bantuan dari Dinas Provinsi. Dan itu sudah berlangsung tahun kemarin. Tahun kemarin sudah berlaku Pak. Udah berlangsung. Sudah. Tapi syaratnya adalah siswa tersebut harus memang mengisi pilihan ketiga swasta di situ. Nah, sekaligus juga kami sampaikan kepada warga Kota Bandung, ayo bersama-sama supaya nanti dapat bantuan dari pemerintah. Bagi yang kurang mampu itu, silakan isi di situ. Pilihan pertamanya di mana silakan, pilihan kedua di mana negeri, tapi jangan lupa pilihan ketiganya SMK Cipta Skill. Itu. Nah, itu kan dapat bantuan dari provinsi. Ini kan dalam rangka mendukung peran pemerintah. Gitu. Nah, dengan cara seperti ini, warga Kota Bandung, kami sudah ikut berjuang membantu mereka juga untuk membantu perjuangan dari beliau. Makanya kami juga selalu berkolaborasi dengan DPRD Kota Bandung. Meskipun kami di provinsi, tapi warganya kan warga Kota Bandung. Gitu. Warga Kota Bandung Pokoknya mah intinya mah eta jangan sampai ada warga Kota Bandung yang tidak sekolah. Dan jangan lupa pilihan ketiga. SMK Cipta Skill. Gitu. Baiklah. Pak Jasman, Kang Upep, makasih banget buat waktunya. Ya, kita pasti bakal nyambung lagi berikutnya. Pasti banyak yang dibahas berikutnya. Apalagi kan ini juga PPDB juga kan baru mau mulai kan. Sekarang pasti nanti gimana dinamikanya segala macam kan pasti publik juga butuh pencerahan. Jadi pasti kita ngobrolnya nggak cuma sampai sini doang ya. Jadi sekarang kita sudahi dulu, kita ketemu lagi di lain kali ya. Terima kasih atas waktunya ya, dan kita akan tutup lagi seperti tadi kamu 3, 2,